Pembahasan kali ini gue akan mulai dengan kalimat psikopat selalu narsistik, narsistik belum tentu psikopat. Itu dulu. Hai Psikopedi, hari ini kita akan ngomongin tentang apa itu psikopat dan perbedaannya dengan narsisistik dan sosiopat. Sekarang kan masyarakat kita udah sering banget tuh ya dengar kata psikopat dari film-film atau bahkan kejahatan yang nyata terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kadang orang kejam semua dipukul rata disebut psikopat. Eits, tunggu dulu, kita harus bahas nih biar nggak pada salah paham. Perlu digarisbawahi ini bahwa Psikopedia nggak menyarankan kalian untuk ngelakuin self-diagnose atau diagnosa ke orang-orang sekitar yang kalian curigai punya gangguan ini ya. Alangkah baiknya kalau untuk urusan diagnosa dan bantuan psikologis langsung serahin ke tenaga profesional aja kayak psikolog atau psikiater. Psikopedia di sini cuma pengen berbagi pengetahuan tentang fenomena yang emang terjadi di sekitar kita supaya kalian bisa lebih aware dan melek psikologi. Untuk dapat gambarannya mungkin Psikopedi bisa tonton film tentang psikopat kayak The Silence of the Lamb dan lihat karakter Hannibal Lecter di situ. American Psycho, Seven dan lain-lain. Di sana kalian bisa lihat gimana mereka ngegambarin sosok psikopat itu. Kalau dari kejahatan yang terjadi di Indonesia, misal ada Rian Jombang, Dukun Ahmad Suraji dan lain-lain. Silakan deh dibuka-buka lagi kalau lupa dengan kisah mereka. Kita mulai dengan narsisistik dulu deh ya. Orang dengan kecenderungan narsisistik itu kurang punya empati. Mereka merasa besar, punya fantasi yang besar. Mereka cuma pengen berhubungan dengan orang-orang yang mereka pikir cool, hebat, menarik, kayak mereka. Mereka merasa berhak jadi kayak berharap dapat perlakuan khusus gitu. Cuma ke dia dan bukan orang lain. Terus-menerus mencari validasi, sombong, dan masih banyak lagi. Mungkin ntar akan dibikin video khusus ngebahas ini. Narsisistik adalah gangguan self-esteem atau keberhargaan diri, dan mereka punya masalah untuk mengatur itu. Tapi pas orang narsisistik melakukan hal buruk, mereka bisa ngerasain rasa bersalah dan malu. Well, lebih ke malu sih, karena mereka tuh memperhatikan banget tentang gimana orang lain ngeliat dia. Rasa malu itu kan sifatnya emosi publik, jadi mereka nggak suka dilihat negatif di mata publik atau oleh orang lain. Dari situlah rasa malu itu muncul. Misal, mereka bakal ngerasa buruk gitu kalau misalnya ketahuan selingkuh dari pasangan. Kayak, harusnya gue gak ngelakuin itu ya. Atau mereka masih bisa bilang, gue harap gak ada yang terluka deh, gitu. Nah, kalau psikopat itu mereka on another level gitu. Mereka punya semua karakteristik narsisistik kecuali rasa bersalah atau rasa malu. Psikopati adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan tingkah laku antisosial yang persisten. Mereka nggak jujur, nggak bertanggung jawab, dan nggak punya empati. Mereka nggak ngerasa nyesel pas ngelakuin sesuatu yang buruk. Mereka bisa jadi pembunuh serial yang hebat, pembunuh bayaran, orang-orang yang bener-bener total dalam pekerjaan semacam itu. Mereka kayak, gue nggak peduli siapa yang bakal terluka. Mereka bilang itu dan mereka bersungguh-sungguh. Psikopat ini disebut juga Antisocial Personality Disorder dalam buku manual Diagnosis Gangguan Mental atau DSM. Nah, di dalam penelitian tentang psikopati, psikopat ini diyakini memiliki sistem saraf otonom yang sedikit berbeda dengan orang normal. Sistem saraf otonom ini adalah sistem flight or flight kita, yang mutusin kita untuk ngadepin stimulus atau lari dari stimulus. Jadi pada orang normal, kalau kita ngelanggar aturan atau melakukan sesuatu yang memalukan atau kasar, kayak menerobos lampu merah misalnya, sistem saraf otonom kita ini akan bekerja. Jantung jadi berdegup lebih kencang, berkeringat, pupil mata melebar, terus celingak-celinguk ngecek sekeliling misalnya, karena kita takut sama konsekuensinya. Pada psikopat, mereka nggak punya reaksi yang sama, makanya mereka mampu berbohong dan lolos tes deteksi kebohongan. Ada penelitian menarik yang dilakuin dengan PET scans atau positron emission tomography, di mana kita bisa lihat fungsi otak dan apa yang mereka tunjukkan. Kalau di psikopat tuh bagian otak yang mengatur empati itu nggak nyala secara alami. Kita emang bisa ngajarin mereka untuk jadi empatik beberapa menit, tapi itu nggak berlangsung lama. Banyak psikopat yang ngelakuin kejahatan keras berakhir di penjara, tapi psikopat yang ngelakuin kejahatan kerah putih, mereka kebanyakan jadi multimilioner karena mereka tuh mau gitu ngelakuin hal kasar demi tercapainya tujuan bisnis mereka. Mereka bisa jadi pemimpin kartel, merintahin orang untuk bunuh lawan bisnis. Mereka itu cenderung punya pesona yang luar biasa tapi dangkal, sangat cerdas, dan karena itu mereka dengan mudah bisa lolos.
Psikopat ini terlahir dengan karakteristik-karakteristik yang udah disebutin tadi. Jadi, apa yang biasanya dilakuin ketika mendiagnosis gangguan ini adalah kita cek pola sebelum umur 15 tahunnya gimana. Apakah ada bolos sekolah, kekerasan terhadap anak lain, mencuri, ya bisa dibilang riwayat juvenile delinquency-nya lah. Dan mereka nggak merasa bersalah tentang itu. Mereka nggak merasa buruk waktu nyiksa binatang, bikin kebakaran, atau hal-hal buruk semacam itulah. Mereka lakuin aja. Mereka nggak peduli. Psikopat nggak memikirkan tentang konsekuensi, makanya kadang mereka juga bisa ngelakuin kejahatan yang konyol gitu. Kayak misal, gue butuh duit nih, itu ada toko buka misalnya, ya udah ayolah rampok di sana aja. Jadi kayak bertindak dulu, mikir belakangan, jatuhnya impulsif. Mereka nggak punya rencana dalam hal konsekuensi. Mereka punya kecenderungan bohong, nipu, mencuri, dan punya riwayat kerja yang nggak konsisten karena mereka nggak mampu mempertahankan pekerjaan. Mereka juga nggak ragu-ragu pakai alias kalau emang mau dibutuhin. Psikopat itu bagus banget kalau jadi sales, karena mereka memahami orang. Mereka bisa baca orang lain, dan dengan seketika bisa bilang, oke, gue tahu kelemahan orang ini. Dia bisa bikin orang lain beli barang apapun yang dia jual. Mereka bisa ambil keuntungan dari si pembeli yang mereka incer ini. Itu psikopat, mereka manipulatif. Nah, terus bedanya apa dong sama sosiopat? Sosiopat itu 11-12 sama psikopat. Mereka ngelakuin hal buruk dan mereka nggak peduli. Bedanya, psikopat itu terlahir seperti itu, dan sosiopat dibuat seperti itu. Penyebab psikopat bisa jadi genetis. Faktanya, psikopat biasanya punya ayah yang punya kecenderungan antisosial yang besar. Seberapa banyak itu genetis dan seberapa banyak itu dipelajari agak susah untuk dipecahkan. Tapi kita bisa lihat ada perbedaan di psikopat yang sejati. Jadi, sosiopat ini mempelajari tingkah laku untuk bisa berasimilasi dalam masyarakat, tapi itu semua fasad atau di luarnya aja. Mereka tuh bisa sangat charming, mirip dengan psikopat. Contoh sosiopat misalnya seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang bener-bener kasar, kayak misal tetangganya tuh hampir semua kriminal, terus tempatnya kumuh, tiap hari bisa terjadi kejahatan dan lain-lain. Mereka itu belajar kriminalitas dari sana. Mereka belajar jadi bully atau terlibat dengan pergaulan yang salah dan menggunakan otot mereka untuk sebab yang salah karena mereka harus bertahan. Tapi itu nggak selalu bikin mereka nyaman. Mereka cuma belajar itu. Mereka bisa jadi tumbuh dengan seorang ayah yang mengajarkan mereka bisnis dan bagaimana melanggar peraturan. Lalu apakah mereka akan mulai berkeringat atau degup jantungnya berpacu pas ngelakuin hal-hal yang buruk? Bisa jadi. Mereka bisa aja ngerasa nggak enak akan hal itu. Tapi seiring waktu mereka belajar. Mereka terlatih untuk nggak ngerasain perasaan nggak enak itu atau bereaksi akan hal itu. Kalau kamu udah ngelanggar banyak peraturan, kamu hidup cukup lama di kondisi tertentu di mana nggak ada aturan atau hukum yang berlaku, kamu menyesuaikan diri dengan aturan dunia baru itu. Itu yang sosiopat lakukan. Dan kalau ada yang bilang, dia itu anak baik sebenarnya, sampai akhirnya masuk SMA dan kayaknya bergaul sama anak-anak yang salah. Itu lebih ke sosiopat sih. Mereka itu kayak semacam hasil dari latihan gitu. Bisa di dalam keluarga sendiri, dalam komunitas lingkungan dia hidup, dalam pekerjaan, atau bahkan ada juga yang dari bentuk pelatihan militer. Baik psikopat, sosiopat, dan narsisistik adalah bunglon yang hebat. Mereka bisa mengubah situasi untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Dan untuk psikopat dan sosiopat, mereka memandang dunia ini sebagai alat untuk memenuhi hasrat mereka. Sekarang pertanyaannya, apakah ketiganya ini bisa disembuhkan? Nggak bisa disembuhkan, tapi bisa diberi treatment, dan mereka bisa punya kualitas kehidupan yang lebih baik. Mereka biasanya nggak datang ke terapi sih, karena mereka tuh nggak ngerasa ada yang salah dengan diri mereka. Biasanya orang-orang yang hidup dengan mereka yang akan adjust. Mereka bakal direkomendasiin ke terapis oleh pihak penegak hukum misalnya ketika tertangkap, atau kepepet waktu diminta konseling pernikahan sama pasangannya. Menurut kalian apa yang terjadi ketika orang dengan gangguan-gangguan ini punya hubungan romantis dengan orang lain? Coba komen di kolom komentar supaya kita bahas lebih lanjut di kesempatan yang lain. Thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye!